Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Safitri dengan NIM 21020202062. Saya dari kelas reguler A2 Informatika semester 5 Universitas Bina Insan. Baiklah, di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai studi case saya, yaitu tentang implementasi text mining untuk mendeteksi komentar cyberbullying pada media sosial Instagram menggunakan metode Next. Sebelum saya melakukan penjelasan, pada skrip atau codingan saya, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja penelitian yang kami gunakan. Untuk yang pertama, yaitu kami melakukan studi pustaka, yaitu pengumpulan data atau sumber-sumber terkait dari jurnal, buku, skripsi, terdahulu, dan lain-lain. Untuk yang kedua, yaitu pengumpulan data. Yang ketiga, yaitu text preprocessing. Untuk yang keempat, yaitu kami melakukan pembobotan kata dengan menggunakan TF-IDF. Yang kelima, yaitu pelatihan model Knife Bayes. Yang ketujuh, melakukan evaluasi atau model klasifikasi untuk mendeteksi komentar cyberbullying. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu result atau hasil dari penelitian. Baiklah, di sini saya akan memulai penjelasan mengenai codingan atau script yang kami buat. Untuk yang pertama yaitu kami melakukan data cleaning. Data cleaning yaitu tahapan awal dalam text preprocessing. Tujuan dari data cleaning yaitu untuk membersihkan data kotor atau bernilai kosong, menghapus duplikat jika ada, menangani missing values jika diperlukan, menghapus karakter khusus, angka dan tanda baca yang tidak relevan, serta konversi teks ke huruf kecil agar konsisten. Baiklah, di sini langkah yang pertama yaitu membaca dataset, menghapus duplikat. Yang kedua, menangani missing values, yaitu contohnya mengisi nilai kosong dengan teks uncount. Yang ketiga, yaitu menghapus karakter khusus, angka, dan tanda baca yang tidak relevan. Menerapkan fungsi pada kolom teks yang perlu dibersihkan. Dan yang keempat, yaitu mengonversi teks ke huruf kecil. Dan ini menampilkan 30% dari dataset yang dibersihkan. Yang terakhir yaitu menampilkan hasil. Baiklah, dapat dilihat di sini untuk hasilnya. Untuk yang kedua yaitu melakukan tokenisasi dan normalisasi. Tokenisasi yaitu proses memecahkan teks menjadi token atau kata bagian kata. Normalisasi sendiri yaitu mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar seperti mengubah kata berbahasa Inggris menjadi bentuk dasar. Untuk library-nya yaitu menggunakan library NLTK. Untuk yang pertama yaitu membaca dataset dari dataset cyber. Untuk pembagian datanya mengambil dari 30% dari dataset. Untuk yang pertama yaitu melakukan tokenisasi. Dapat dilihat di sini untuk menampilkan atau menerapkan fungsi tokenisasi pada kolom teks. Langkah selanjutnya yaitu melakukan normalisasi menggunakan space. Selanjutnya menerapkan fungsi normalisasi pada kolom teks. Dan yang terakhir menampilkan dataset setelah dilakukan tokenisasi atau normalisasi. Baiklah, dapat dilihat di sini untuk hasilnya yaitu sebagai berikut. Di sini sebelum dilakukan tokenisasi dan setelah melakukan hasil dari setelah di tokens dan dinormalisasi. Untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan stopword. Stopword sendiri yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan informasi berarti atau stopword seperti the, and, is, dan lain-lain. Di sini menggunakan library NLTK, library Pandas. Yang pertama yaitu membaca dataset dari dataset cyber, mengambil 30% dari dataset. Yang pertama melakukan tokenisasi di sini, menerapkan fungsi tokenisasi pada kolom teks, dan menghapus stopword menggunakan NLTK. Di sini terdapat perintah untuk menghapus, untuk menerapkan fungsi untuk menghapus stopword pada kolom tokens, dan menampilkan dataset setelah ditokenisasi dan penghapusan stopword. Di sini dapat dilihat hasil dari penghapusan
kata-kata umum atau stop word. Untuk yang selanjutnya yaitu stemming limitation, yaitu melakukan stemming atau lematization untuk mengonversi kata-kata ke bentuk dasarnya. Stemming sendiri yaitu proses pemotongan akhir kata atau misalnya running menjadi run. Dan lematization sendiri yaitu proses kata-kata ke bentuk dasarnya, misalnya button menjadi good. Di sini kami menggunakan library Pandas, NLTK, dan Space. Yang pertama yaitu perintah untuk membaca dataset. Di sini melakukan tokenisasi. Di sini terdapat perintah untuk melakukan tokenisasi pada kolom komentar. Selanjutnya yaitu menerapkan fungsi tokenisasi ke dalam kolom teks. Yang kedua yaitu melakukan stemming menggunakan NLTK. Di sini terdapat perintah untuk melakukan tokenisasi dan menerapkan fungsi stemming pada kolom teks. Kolom tokens yaitu dataset stem tokens. Untuk yang ketiga yaitu lematization menggunakan specie. Menerapkan fungsi limitation pada kolom teks dan menampilkan dataset setelah tokenisasi, stemming, dan lematization. Di sini dapat dilihat untuk hasilnya setelah stem dan lematization. Untuk selanjutnya yaitu melakukan ekstraksi fitur TF-IDF. Teknik ini khusus dalam pembuatan kata yang menggabungkan nilai term frekuensi atau TF dan juga inverse document frekuensi atau IDF. TF sendiri mengukur seberapa sering suku kata muncul dalam dokumen, dan IDF sendiri mengukur seberapa unik atau jarang kata tersebut muncul di seluruh kamus dokumen. Langkah yang pertama yaitu kami menggunakan library Pandas. Di sini dapat dilihat untuk membaca datasetnya. Untuk mengambil 30% data dari dataset, yang pertama yaitu melakukan pemisahan data. Yang kedua, pembagian data menjadi set pelatihan dan set pengujian. Di sini menggunakan 20% untuk melakukan set pengujian. Untuk yang ketiga yaitu inisialisasi TF-IDF vectorizer. Yang keempat yaitu menerapkan TF-IDF pada set pelatihan dan set pengujian. Dan untuk yang terakhir yaitu menampilkan hasil ekstraksi fitur. Nah, di sini dapat dilihat untuk hasil dari ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan pelatihan menggunakan metode Naive Bayes. Di sini terdapat library tambahan yaitu from sklearn assemble, yaitu import Naive Bayes classifier, from sklearn feature underscore extraction dot text, yaitu mengimport TF-IDF vectorizer, from sklearn model underscore selection, import train test underscore split, from sklearn metric, yaitu mengimport akurasi underscore score, classification underscore report, dan confusion metric. Untuk yang pertama yaitu perintah untuk membaca dataset. Di sini membaca dataset cyber. Perintah untuk mengambil dari 30% dari dataset cyber. Sini present text to process 0,3 dan sampel dataset sample. Untuk pemisahan data menjadi set pelatihan dan set pengujian. Y sama dengan sampel underscore dataset komentar. Y sama dengan sampel dataset kategori. Untuk menginisialisasi TF-IDF vectorizer, sini terdapat TF-IDF vectorizer x underscore TF-IDF sama dengan TF-IDF vectorizer dot fit transform x. Nah, selanjutnya itu membagi dataset menjadi set pelatihan dan set pengujian, yaitu x underscore train, x underscore test, y train, y test sama dengan train test split, dalam kurung x underscore TF-IDF, y
test size yaitu 0,3 dan random state-nya yaitu 0. Untuk menginisialisasi ini bias untuk menyesuaikan parameter, di sini menggunakan rf_model untuk melakukan latih model rf_model.fit xtrain, ytrain. Yang selanjutnya itu melakukan prediksi pada set pengujian. Melakukan evaluasi model, akurasi sama dengan akurasi underscore score y-test, y-pred. Untuk confusion metricnya sendiri yaitu confusion underscore metric dalam kurung y-test dan y-pred. Untuk class reportnya classification report, y-test dan y-pred. Yang selanjutnya yaitu menampilkan akurasi classification report dan class report. Untuk di sini terdapat juga untuk menampilkan plot confusion metric. Di sini dapat kita lihat bahwasanya terdapat hasil akurasi yaitu 0,54 atau 54%. Dan di sini juga terdapat confusion metric. Untuk tabel confusion metric, di sini dapat kita lihat bahwasanya terdapat komentar benar yang menunjukkan komentar benar non-bullying, yaitu mendapatkan nilai 27. Untuk prediksi bullying, yaitu 0. Dan untuk komentar prediksi bullying, yaitu 5. Dan komentar non-bullying, yaitu 27. Untuk yang selanjutnya yaitu optimasi model opsional. Mungkin ini tidak terlalu penting, namun di sini kita gunakan untuk mengoptimalkan nilai akurasi pengujian NBIS. Yang pertama yaitu membaca dataset, yaitu dataset cyber, mengambil 30% data dari dataset cyber. Untuk yang selanjutnya itu memisahkan data menjadi set pelatihan dan set pengujian, yaitu X sama dengan sampel dataset komentar dan Y sama dengan sampel dataset kategori. Yang selanjutnya yaitu menginisialisasi TF-IDF vectorizer. Yang selanjutnya itu membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian, yaitu xtrain, xtest, ytrain dan ytest sama dengan train test split x TF-IDF y, text size yaitu 0,3 dan random state-nya 0. Dan selanjutnya yaitu menginisialisasi model NBIOS. Di sini set parameter yang akan dioptimalkan. Di sini dapat kita lihat untuk menginisialisasi grid search CV yaitu grid underscore search CV yaitu estimator sama dengan rf_model param underscore grid dan param grid CV sama dengan 3 dan scoring sama dengan akurasi. Untuk melatih model dengan menggunakan parameter terbaik yaitu grid underscore search .fit xtrain dan ytrain. Untuk mencetak parameter terbaik yaitu print parameter terbaik grid search best par. Dan selanjutnya yaitu memprediksi pada set pengujian dengan model yang dioptimalkan. Ypred sama dengan grid search predict dalam kurung text test. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi model yang dioptimalkan. Akurasi sama dengan akurasi score y-test, y-pred. Class report yaitu classification report, y-test dan y-pred. Untuk di sini dapat kita lihat untuk menampilkan hasil akurasi setelah dioptimalisasi dan menampilkan classification report setelah optimasi. Di sini dapat kita lihat setelah dioptimalkan akurasi mendapatkan nilai 0,57%. Dapat kita lihat bedanya setelah sebelum dioptimalkan dan setelah dioptimalkan. Di sini untuk menguji komentar dapat kita lihat yang pertama yaitu load dataset, memisahkan fitur dan label, Y X sama dengan DF komentar dan Y sama dengan DF kategori.
Untuk yang selanjutnya yaitu membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Ekstraksi fitur teks menggunakan convectorizer, membuat model Bayes, melatih model, melakukan prediksi pada data uji, YPRED sama dengan rf_model predicts, Xtest vectorizer, dan melakukan evaluasi model, yaitu menampilkan akurasi skor, YTest, YPRED. Untuk menampilkan akurasi yaitu print f accuracy 22, akurasi 2F. Dan untuk menampilkan hasil dari klasifikasi yaitu print classification report, YTest, YPRED. Nah, di sini dapat kita lihat itu yang terakhir yaitu sebaran data. Di sini menggunakan library pandas, matplotlib, form sklearn, feature extraction, text, import convectorizer, dan form sklearn, manifold, import tsni. Yang langkah yang pertama yaitu membuat atau memuat dataset itu pada dataset cyber.csv. Langkah yang selanjutnya itu mengganti boolean dengan 1 dan non-boolean dengan 0, yaitu dengan df kategori dan sama dengan df kategori .map boolean 1 dan non-boolean 0. Selanjutnya yaitu memisahkan fitur dan label. Untuk label X yaitu df komentar dan Y df kategori. Mengekstrak fitur teks menggunakan convectorizer. Vectorizer sama dengan convectorizer Y X vectorizer. Untuk yang selanjutnya yaitu mengekstrak fitur teks menggunakan convectorizer. Vectorizer sama dengan convectorizer X convector sama dengan convectorizer .fit transform. Untuk selanjutnya itu mengonversi matriks yang jarang menjadi matriks padat. Mereduksi dimensionalitas menggunakan tsni. Dan selanjutnya yaitu membuat scatter plot untuk boolean dan non-boolean. Di sini menggunakan plot figur, file size-nya 10 dan 6, plot scatter. Untuk membuat judulnya yaitu scatter plot boolean versus non-boolean. Untuk X labelnya yaitu komponen tsni 1 dan untuk Y labelnya tsni 2. Untuk yang terakhir yaitu untuk menampilkan hasil scatter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya untuk yang label non-boolean yaitu ditunjukkan dengan warna ungu, dan untuk yang label boolean di sini menggunakan label warna kuning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai studi case saya, yaitu yang berjudul implementasi text mining untuk mendeteksi komentar cyberbullying pada media sosial Instagram menggunakan algoritma Bayes. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.